Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya. Mudah-mudahan tidak bosan rekan-rekan semua. Jangan lupa saya ingin mengingatkan untuk rekan-rekan semua yang belum ikut berpartisipasi dalam polling yang saya lakukan. Jadi rekan semua, untuk menentukan topik-topik apa yang akan kita bahas ke depan di channel Pertanian Terpadu ini, saya telah membuat polling kecil-kecilan dan saya sangat berharap rekan-rekan semua ikut berpartisipasi, ikut menentukan dan memilih jenis video apa saja yang akan kita bahas ke depannya di channel ini. Nah rekan semua, untuk kembali ke topik kali ini, pada pembahasan kali ini saya akan sedikit memberikan inspirasi dan motivasi lagi untuk rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan yang baru mulai beternak, yaitu ayam bangkok. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips pemeliharaan khusus untuk anakan atau DOC, dengan harapan nantinya ayam-ayam yang akan dipelihara oleh rekan-rekan semua itu bisa sehat semua, tumbuh baik dan tak kurang satu apapun, utuh dari awal sampai akhir. Nah, itu tujuannya. Rekan semua, saya sebenarnya punya cara sederhana. Ya, sebenarnya caranya sederhana sih. Jadi untuk membuat ayam-ayam kita itu tetap sehat, bagus sampai dewasa, itu saya biasanya melakukan pemeliharaan itu tidak rumit, sederhana. Nah, yang akan saya berikan ini bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk rekan-rekan semua, kemudian nanti disesuaikan dengan keadaan masing-masing sehingga tidak ditelan mentah-mentah dan bisa benar-benar sesuai dan dapat dilaksanakan oleh rekan-rekan semua agar nantinya ternaknya bisa bagus. Gimana sih caranya untuk memelihara anakan ayam bangkok kita supaya sehat? Nah rekan semua, pemeliharaan kalau yang saya lakukan itu tidak rumit. Pertama, setelah menetas anakan ayam tersebut, baik itu dari penetasan alami maupun menggunakan mesin tetas, saya ambil dan saya masukkan ke dalam kardus. Jadi anak ayam ini saya pelihara di dalam kardus bekas. Nah, untuk kardus bekasnya itu kita sesuaikan dengan kapasitas anakan yang kita pelihara. Kalau 10 sampai 15 ekor itu biasanya kardus mie instan itu biasa saya gunakan. Mie instan lah, mie apa saja itu, pokoknya yang ukuran kurang lebih 50 cm, panjang lebarnya 50 cm. Nah, itu udah cukup. Nah, tahap pemeliharaannya itu ya, pertama jelas kita masukkan ke situ, kemudian 3 hari pertama itu saya jemur. Jadi anakan ayam ini agar sehat, dia bisa tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, itu salah satu syarat yang selalu saya perhatikan adalah dilakukan penjemuran atau terkena sinar matahari pagi. 3 hari pertama biasanya minimal ya, kalau idealnya saya lakukan 5 hari pertama itu saya jemur sekitar 15 sampai 20 menit, atau bisa dikondisikan sesuai dengan keadaan masing-masing ya. Nah, itu proses penjemuran setiap pagi, atau kalau tidak cara penjemurannya itu sudah pernah saya bahas, silakan nanti cek juga di video lainnya di playlist. Jadi kurang lebih di pagi hari itu mulai jam setengah 8 atau jam 7 itu kalau sinar matahari sudah keluar itu langsung kita keluarkan. Nah, kita taruh di lokasi yang terkena sinar matahari, tidak secara langsung tetapi sebagian bisa terkena secara langsung. Nah, itu kita lakukan selama bisa 3 hari, bisa 5 hari pertama. Itu yang pertama, hal pertama. Kemudian yang kedua, untuk makan minum. Untuk makan minum ini saya pemberian pakan itu saya gunakan pakan pur khusus yang untuk anakan ya, anak ayam itu kalau jenisnya itu basic ya. Untuk yang mau khusus untuk ayam bangkok boleh, atau ayam pedaging boleh, yang penting untuk anakan yang untuk DOC antara usia 0 sampai 1 bulan lah, pokoknya cari yang paling rendah seperti itu. Pemberiannya saya tabur langsung di
saya tabur langsung di kandang kardusnya. Jadi saya tabur seperti itu pagi, siang, sore. Pemberiannya seperti itu pagi, siang, sore. Nah kemudian untuk minuman ini biasa saya berikan itu setelah pemberian pakan. Jadi setelah pemberian pakan selesai, kemudian minuman itu kita masukkan, wadah minum kita masukkan sampai beberapa menit. Setelah dia minum, kemudian kita ambil lagi, karena jangan sampai ayam-ayam tersebut terkena air basah atau kardusnya juga basah. Nah itu antisipasi triknya seperti itu. Untuk perawatan hariannya sederhana seperti itu. Hari-hari pertama tadi dijemur, kemudian pemberian pakannya seperti itu. Sampai ini kita lakukan sampai 14 hari ya. Jadi pertama tadi 5 hari pertama itu kita jemur, setelah itu tidak, jadi cukup diletakkan saja di kondisi tempat yang kira-kira tidak terlalu dingin, hangat gitu ya. Kemudian perawatannya tadi pemberian pakan bisa 3 kali sehari atau bisa lebih. Kalau bisa lebih, kalau pemberian pakan bisa juga diletakkan di wadah pakan sebenarnya, tapi itu perlu kardus yang lebih luas. Nah yang perlu diperhatikan juga selain penjemuran, sebenarnya penjemuran ini bisa dilakukan setiap hari ya, sebentar-sebentar gitu. Jadi sangat baik kalau ternak kita itu bisa kena sinar matahari langsung pagi hari. Sinar matahari pagi itu setiap hari itu akan sangat bagus untuk perkembangan dan juga daya tahan tubuh ayam-ayam kita. Jadi ayam Bangkok kita nantinya akan benar-benar maksimal sehatnya. Nah tadi yang berikutnya adalah perlakuan di malam hari. Nah perlakuan di malam hari ini karena saya ingin mendapatkan ayam Bangkok yang fisiknya benar-benar bagus, perkembangannya bagus, kemudian daya tahannya bagus, kesehatan bagus, maka untuk pertumbuhannya tidak saya porsir. Artinya malam hari adalah waktu untuk mereka istirahat, benar-benar total istirahat seperti itu. Jadi malam hari tidak menggunakan lampu. Di malam hari itu kardus itu kita masukkan ke dalam rumah, ke dalam ruangan, kemudian sebagian sebagian atapnya itu kita tutup. Jadi sebagian kardusnya itu kita tutup. Atas kardusnya itu ditutup sebagian, ya kita sisakan misalnya sisakan rongga atau ruang sedikit supaya ada sirkulasi udara, tetapi ayam tidak kedinginan. Nah itu intinya. Jadi karena kita tidak menggunakan penghangat, tidak menggunakan lampu, tetapi caranya yaitu dengan menutup kardus pada malam hari. Nah, tetapi penutupannya ini jangan ditutup rapat, apalagi kalau sudah dewasa ya, udah umur lebih dari 5 hari itu jangan ditutup rapat, tetapi dikasih rongga supaya ada sirkulasi udara. Karena kalau tidak ada sirkulasi udara nanti kalau ada kondisinya ayamnya yang kurang bagus nanti bisa bermasalah. Nah itu seperti itu. Kemudian untuk perlakuan kardus. Nah ini kardus ini kalau bisa kita siapkan 2 kardus atau ya cukup 2 kardus lah. Kita siapkan 2 kardus. Kemudian kalau kardus yang digunakan sudah terlihat lembab, terasa lembab, sebaiknya kardusnya kita ganti. Ayam kita masukkan ke kardus yang baru, kemudian kardus lama tadi kita jemur. Nah ini di sini ya, kita jemur kardus kosong tadi, kita jemur. Kemudian nanti setelah kardus yang digunakan ini tadi lembab lagi bawahnya, itu kita pindah lagi, kita jemur seperti itu. Jadi walaupun kohe itu berada di kardus dalam satu wadah, tetapi karena rutin kita jemur maka itu tidak menimbulkan masalah. Tidak lembab jadi tidak ada amoniak, tidak lembab jadi tidak ada bibit penyakit. Ayam bisa tumbuh berkembang dengan baik, sehat dengan proses penjemuran, dengan proses perawatan dengan rutin dan tentunya baik. Nah rekan-rekan semua, sederhananya tata cara pemeliharaan anak ayam Bangkok yang saya lakukan seperti itu.
Saya tidak menggunakan lampu, kemudian tidak menggunakan kandang-kandang yang khusus karena supaya modalnya lebih irit. Saya hanya menggunakan kardus bekas untuk skala di bawah 20. Sebenarnya sampai 50 ekor DOC masih pakai kardus bekas maksud saya. Nah, itu rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan kajian untuk rekan-rekan semua yang baru belajar untuk beternak ayam bangkok. Jadi perlu saya ingatkan rekan semua, karena ayam bangkok ini adalah ayam yang mahal, maka perlakuannya pun kalau bisa disesuaikan. Ya, tidak harus dimahal-mahalin ya. Kandang bisa seadanya, tetapi perawatan harus lebih ekstra karena nanti diharapkan hasilnya juga akan lebih bagus. Kalau dari kecil fisiknya bisa maksimal, kalau dari kecil kesehatannya, daya tahannya itu bisa maksimal, mudah-mudahan ketika sudah besar nanti ayam-ayam bangkok ini akan menjadi ayam-ayam yang cukup bagus, cukup berkualitas, dan tentunya diharapkan bisa jadi jawara, bisa jadi juara. Nah, itu rekan semua yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, yang belum ikutan rating polling saya, silakan cek ke beranda YouTube channel Pertanian Terpadu, kemudian pilih tab komunitas. Di sana ada polling yang kita berikan. Oke, itu saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video selanjutnya.